Ulan hadanallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, salawat dan salam kepada junjungan kita Rasulullah SAW beserta keluarga dan para sahabatnya, para tabi-tabiin. Semoga kita semuanya mendapat syafaat Rasulullah kelak di hari nanti. Yang kami hormati Ibu Elasari MPD, Alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita sebagai dosen pengampu dari mata kuliah kewirausahaan. Terima kasih Ibu, Ibu selalu memotivasi menjadi pribadi yang bermanfaat bagi sesama. Yang salah satunya ini dengan mengadakan seminar dan workshop yang kali ini untuk ketiga kalinya. Terima kasih Ibu, semoga Ibu selalu dalam lindungan Allah Ta'ala. Yang kami hormati narasumber kita siang ini yang Masya Allah Bapak Sukron Munawar ST, yang Masya Allah pengalaman dan pengamalan ilmu beliau yang tercantum di kurikulum vitae itu Masya Allah menjadi daftar yang panjang, yang hal itu membuat kami lebih mawas diri lagi untuk lebih baik lagi dalam memanfaatkan waktu dan kesempatan. Terima kasih juga kami haturkan kepada para peserta seminar yang telah meluangkan waktu dan kesempatannya pada siang hari ini. Terima kasih atas semangat untuk berkembang menjadi entrepreneur yang cinta bumi. Masya Allah, barakallahu fi jami'an. Alhamdulillah, dan terima kasih juga kepada teman-teman semester 6 PG PAUD yang telah bekerja keras dalam usahanya agar acara ini dapat terselenggara dengan baik. Semoga kekompakan dan kebersamaan kita tetap terjaga. Amin. Allahumma ya rabbal alamin. Baiklah, dengan tidak berpanjang kata akan saya bacakan susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, ketiga sambutan dari Ibu Elasari MPD sebagai dosen pengampu, keempat acara intinya yaitu pemaparan materi oleh narasumber Bapak Sukron Munawar, yang dalam pemaparan materi beliau nantinya akan dipandu oleh moderator kami, Elis Widyastuti, dan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Untuk para peserta, kami informasikan bagi yang ingin bertanya, boleh langsung open mic atau dituliskan di kolom chat, yang nantinya akan dibantu oleh teman kami, Hanideo, untuk membacakannya. Kemudian acara selanjutnya adalah pembacaan kesimpulan oleh notulen kami, Sri Arwati. Kemudian ada penyerahan sertifikat secara virtual kepada Bapak narasumber yang akan diserahkan oleh Ibu Elasari secara virtual, yaitu kepada Bapak Sukron Munawar. Nanti insya Allah kalau sudah lengkap baru kita kirim ke Bapak oleh PIC penerbitan sertifikat kami. Kemudian yang terakhir adalah pembacaan doa penutup oleh teman kami Marvalinda. Untuk para peserta, mungkin kami berikan catatan bagi para peserta yang nanti insya Allah peserta juga akan mendapatkan sertifikat, namun mohon peserta tetap mengikuti seminar ini dari awal sampai akhir. Karena mungkin yang mendapatkan sertifikat yang mengikuti dari awal sampai akhir, insya Allah jika tidak ada kepentingan yang uzur. Baiklah, setelah kami bacakan susunan acara pada siang hari ini, dan kita langsung menuju ke acara yang kedua, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh teman kami Anissa, tapi nanti insya Allah nanti akan diiringi oleh dari itu ya, YouTube, musik dari YouTube. Silakan. Tempat dan waktu dan tempat kami persilahkan, Nisa. Mic-nya belum dibuka, Nis. Baik Ibu, apakah sudah terdengar Ibu suara saya? Sudah, Alhamdulillah. Mbak Dewi siap, Mbak? Langsung aja berarti ya, nggak usah pakai pengiring aja ya? Oke. Ya. Ya kami. Maaf Ibu sebentar aja sedang nunggu.
Kak, ini dilihat itunya mati kan Kak? Telepon mama. Di atas sawah. Mic-nya Mbak Dewi masih ketutup. Oh, ya. Mohon maaf kepada Ibu, Pak Sukron dan rekan-rekan semuanya. Ini ternyata ada kendala di apa? Di laptop teman kami. Baiklah, mungkin menyanyikan lagu Indonesia Rayanya manual aja, kira-kira bisa gak ya? Coba saya bantu ya Bu ya, siapa tahu Oh, bisa ya. baik. Terima kasih Bapak. Boleh saya diberikan akses untuk bisa men-share screen? Oh ya, Mbak Dewi, tolong Mbak Dewi, hostnya. Oh, ditunggu sebentar. Sudah Bapak Sukron, sudah multiple. Siap, coba saya coba ya. Izin suaranya sudah terdengar Bu? Kalau Bapak suaranya udah terdengar. Ya. Ya udah keluar Pak. Suaranya belum. Suaranya belum, Mbak. Suaranya ya, oke, saya coba lagi. Suaranya belum ya Bu ya? Iya, belum Pak. Oke. Saya coba dulu. Indonesia Bangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah
bunyi kayaknya. Terima kasih Bapak Supran yang telah membantu kami. Mohon maaf sekali lagi karena ada kesulitan teknis di teman kami yang menjadi host pada siang hari ini. Terima kasih telah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kemudian acara yang ketiga adalah sambutan dari Ibu Elasari MPD sebagai dosen pengampu. Kepada Ibu Elasari, waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah, di mana pada siang hari ini kita dapat berkumpul, bersilaturahmi, mengikuti acara kegiatan aktiviti di Universitas Pancasakti. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini semua mendapatkan kesehatan selalu dan kesuksesan. Amin amin ya rabbal alamin. Dan salawat serta salam tak pula kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabatnya, kita pengikutnya hingga kiamat nanti akan mendapatkan maghfirahnya dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Khususnya untuk yang bernon muslim, ada sahabat saya juga sini. Selamat siang. Pertama-tama saya mengucapkan salam hormat juga nih kepada Bapak Syukron Munawar. Alhamdulillah hadir juga, ternyata ini juga merupakan satu kehormatan karena Bapak Syukron ini jam terbangnya dan sangat luar biasa padatnya, tapi mau bersinggah ke universitas kami ya. Bapak Syukron, terima kasih banyak. Dan juga yang saya hormati ini anak-anak Kamputaya ya yang berjibaku kemarin, ya, alhamdulillah telah menyelenggarakan kegiatan ini yang tentunya di sini ada dua ya, ada dua yaitu mata kuliah work business ya, sama dengan kewirausahaan. Nah, untuk itu saya akan menyampaikan juga nanti sedikitnya. Kemudian juga yang saya hormati kepada tim ada di sini pelaku usaha-usaha juga nih, Pak Supron di sini hadir juga ya. Binaan-binaan kami juga ini, binaan tenaga kerja juga hadir juga di sini, ibu-ibu penggiat ya, juga ada juga trainer kita juga di sini, ada Ibu Luki juga, dia juga selaku motivator juga tapi tentang laundry ya, di situ ada bidang usaha juga. Dan saya tidak menyebutkan satu persatu dan tidak mengurangi rasa hormat saya kepada yang hadir di tengah-tengah pada siang hari ini. Tentunya saya juga memberikan informasi bahwa terima kasih kepada mahasiswa kami yang telah mengadakan kegiatan ini karena diharapkan untuk implementasi sebagai seorang mahasiswa tidak hanya teori, tetapi kita akan diunggulkan dengan praktek-praktek yang memang ada atau real. Tentunya di dalam kewirausahaan. Tentunya di sini Bapak Syukron, terima kasih juga. Nanti saya akan mengungkapkan sedikit tentang grand productivity karena di sini pakarnya langsung ya tentang grand productivity. Kalau Ibu baru kemarin ikuti 3 kali untuk pelatihan-pelatihan grand productivity, tapi untuk Pak Syukron ini wah luar biasa, bahkan beliau juga ada buku ya, sudah memberikan buku-bukunya untuk grand productivity atau produktivitas. Baiklah, tidak menyangkal lebar karena di sini saya ingin memberikan yang terbaik kepada mahasiswa-mahasiswa saya. Tentunya sebagaimana beliau telah mengetahui bahwa perkuliahan tidak hanya teori, tetapi diperuntukkan untuk praktek, untuk kedepannya ya. Karena ada 3. Kalau kita ingin sukses, pertama ya ini bahasa mungkin kalau salah dibetulkan ya. Man aroda dunia fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa ingin kesenangan di dunia harus dengan ilmu. Jadi ilmu apapun. Kemudian yang kedua, man aroda akhirata fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa ingin kesenangan di akhirat nantinya juga akan dengan ilmu. Dan man arodahuma barang siapa ingin kesenangan di dunia dengan di akhirat, maka tentunya kita harus berilmu. Dan begitu, nah, kemudian juga ilmu-ilmu apapun yang konteksnya memang teori atau praktek dan sebagainya, kalau kita ingin menunjukkan kebaikan, salah satu untuk kedepannya lebih baik, ya hari ini harus lebih baik dan hari yang kemarin, itu motivasi dari produktivitas, ya Pak Supron ya itu. Oke, baik, tentunya saya mohon maaf ya untuk menjalani kegiatan seperti ini. Tentunya nanti akan diharapkan setelah ini ada kelanjutan. Karena nanti ada pembukaan di acara tanggal 26, Bapak Supron.
mungkin nanti juga insya Allah bisa hadir. Nanti ada Ibu Yuri ya, di sini ada Bu Yuri selaku ketua koordinator dari pembinaan kami ya. Dia akan mengadakan di kampus pusat yaitu dengan Green Productivity. Nanti juga Bu Yuri untuk dicatat ya untuk Bapak Sukron. Gitu. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih semuanya Bapak Sukron. Sukses selalu. Saya akhiri salam dari saya. Daun salam, daun sada. Cakep. Catatnya mana ya? Daun salam, daun sada. Gitu ya. Tapi sebelum menjawab salam, saya akan memberikan ucapan. Tepuk semangat. Semangat. Oke, satu lagi, my mantan. Ayo kita my body, my heart, mabuha. Salam sehat selalu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ella yang selalu memberikan motivasi dan semangat pada kami semua. Insya Allah pesan dari Bu Ella akan menjadi manfaat bagi kami semua. Kemudian selanjutnya adalah acara inti berarti ya, pemaparan materi oleh narasumber Bapak Sukron Munawar ST yang dalam pemaparannya beliau akan dipandu oleh moderator kami yaitu Ibu Eis Widyastuti. Dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Kemudian kami ingatkan kembali, silahkan yang ingin bertanya boleh nanti pada waktunya boleh open mic atau langsung dituliskan di kolom chat yang nanti akan dibantu oleh Mbak Nideo. Kepada Ibu Eis Widyastuti kami persilahkan. Ya, terima kasih Ibu Yani selaku MC hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Ya. Selamat datang teman-teman semuanya dalam acara seminar wirausaha dengan tema Green Productivity. Pada hari ini Selasa tanggal 9 Juli 2024 bersama saya Eis Widyastuti yang akan memandu jalannya acara hari ini yang akan dimulai pukul 1 sampai dengan 3 waktu Indonesia bagian Barat. Yang saya hormati Bapak Sukron Munawar ST selaku narasumber, yang saya hormati Ibu Ella Sari MPD selaku dosen pengampu mata kuliah kewirausahaan, dan juga para hadirin yang berbahagia. Izinkan saya untuk membacakan profil narasumber kita. Ya, nama Sukron Munawar ST, tempat tanggal lahir Kebumen 22 Mei tahun 1987. Instansi tempat bekerja Pusat Pengembangan Produktivitas Daerah atau P3D Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Provinsi DKI Jakarta. Jabatan Instruktur Ahli Muda. Pengalaman bekerja pertama di PT Astra Daihatsu Motor. Kedua, staf administrasi di PPKD Jakarta Utara. Ketiga, staf pengolah di Satpel Pengembangan P3D. Keempat, instruktur ahli pertama bidang produktivitas. Kelima, instruktur ahli muda bidang produktivitas. Pendidikan terakhir S1 Teknik Informatika. Beberapa diklat yang diikuti ini hanya beberapa ya, sangat banyak memang. Tahun 2017 diklat dasar instruktur produktivitas BB PP Bekasi Kemenaker RI. 2018 BIMTEK Strategi Planning Lembaga Pelatihan Jakarta. 2018 BIMTEK Analisis Hasil Pengukuran Produktivitas Bogor. Salah satu karya tulis beliau yaitu buku Born to be Success. Setiap manusia diciptakan untuk menjadi orang sukses. Penerbit PT Litera Mediatama Malang September 2020. Beberapa prestasi beliau antara lain peserta terbaik Dikdas Instruktur Produktivitas tahun 2017, juara 2 dan penulis paling produktif dalam lomba ASN menulis di kumparan.com. Demikian profil narasumber kita, Bapak Sukron Munawar ST. Tanpa panjang lebar, saya persilakan Bapak Sukron Munawar ST untuk mengisi seminar hari ini dengan waktu sekitar 45 menit. Waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih.
Baik, terima kasih Bu Uis dan selaku moderator dan Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak Ibu pada siang hari ini kita bisa berjumpa ya walaupun secara online karena kebetulan kami sedang melaksanakan pelatihan juga di PT Nitera Mobility Indonesia sebagai tupoksi kami di Pusat Pengembangan Produktivitas Daerah. Ya. Baik Bapak Ibu, karena waktunya singkat, jadi nanti misalkan saya menerangkan, silakan kalau ingin ada yang bertanya, silakan di raise hand saja ataupun mungkin open mic sehingga nanti bisa langsung bertanya ya Bapak Ibu ya. Oke, baik. Yang kami hormati Bu Ella selaku dosen pengampu dari mata kuliah kewirausahaan dan juga Bapak Ibu sekalian yang sangat saya hormati, Bapak Ibu para mahasiswa ya. Sepertinya izin untuk mata kuliahnya jurusannya apa ya Bapak Ibu ya? Kewirausahaan dan bisnis network, Pak. Oh, oke. Itu mata kuliahnya Ibu ya. Kalau apa namanya? PAUD. Oh, siap. Mata kuliah ya. Ya, jadi cerita sedikit Bu. Waktu tempo lalu kami mengikuti training dari salah satu dari kementerian, di mana salah satu narasumbernya adalah Prof. Juniarti dari Trisakti Sustainability Center atau Universitas Trisakti. Jadi di Green Productivity ini memang ke depannya Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki lembaga sertifikasi profesi terkait Green Productivity, Bapak Ibu. Nah, ketika beliau di Taiwan sana, ada salah satu guru TK yang menjadi Master Green Productivity. Apa yang dia lakukan? Yang dia lakukan adalah mengajak siswa-siswanya untuk setiap hari mematikan lampu di rumahnya, Bapak Ibu. Dengan waktu yang sudah ditentukan. Katakanlah misalkan jam 5 pagi, harus dimatikan di rumah, lampu listrik dan lain sebagainya. Dan dia catat, Bapak Ibu. Nah, ketika beliau merekap dari semua siswanya, ternyata beliau mampu menghemat pemakaian listrik yang sampai sekian ratus juta, Bapak Ibu. Nah, disitulah beliau bisa menjadi Green Productivity Specialist. Jadi harapannya Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu nanti mungkin menjadi guru PAUD atau menjadi guru TK, tetapi pola pikirnya adalah bagaimana Bapak Ibu mengajak siswa-siswanya atau mungkin orang tua siswa untuk bersama-sama memiliki produktivitas yang tinggi dan tentunya nanti bisa ramah lingkungan. Nah, tentunya semua harus dipakai proyek ya Bapak Ibu ya. Kebetulan beberapa waktu lalu kami menyelenggarakan pelatihan Green Productivity di kantor perusahaan dari berbagai perusahaan. Jadi nanti mereka harus bikin pilot project nih Bapak Ibu. Pilot project untuk praktek dari Green Productivity di perusahaannya masing-masing. Nah, karena di sini teman-teman UMKM, bagaimana nanti ilmu Green Productivity ini bisa dikaitkan dengan dari usahanya masing-masing gitu. Kalau mahasiswa mungkin dari nanti di tesisnya, di skripsinya ataupun mungkin nanti di penelitiannya bisa disambungkan untuk penelitiannya sehingga nanti inline Bapak Ibu. Baik, tanpa berpanjang lebar, saya izin mempresentasikan izin sudah terlihat ya Bapak Ibu ya? Sudah. Oke, baik. Baik Bapak Ibu, sebelum masuk ke Green Productivity, saya izin menyampaikan, mungkin reminder ulang ya Bu Ella, ya izin Bu, terkait productivity atau produktivitas. Nah, saat ini tadi saya sudah dibacakan bahwa saya saat ini sebagai instruktur produktivitas di Pusat Pengembangan Produktivitas Daerah, di mana kami fokus di dalam bagaimana kami mengembangkan produktivitas dari tenaga kerja yang ada di Provinsi DKI Jakarta. Melalui apa? Melalui berbagai
pelatihan dan bimbingan konsultasi. Nah, Bapak Ibu, mungkin kalau Bapak Ibu nanti ingin mendalami terkait produktivitas, silahkan ikut pelatihan di Asian Productivity Organization, Bapak Ibu. Kebetulan Indonesia adalah salah satu peserta dari APO. Nah, di sini APO memberikan berbagai jenis pelatihan, salah satunya Green Productivity. Nanti kalau Bapak Ibu ingin membaca lebih lengkap ya daripada apa yang saya sampaikan terkait Green Productivity, silakan dicatat Bapak Ibu, klik saja websitenya APO striptokyo.org Bapak Ibu. Jadi di sana ada e-learning yang membahas tentang Green Productivity banyak sekali. Nanti Bapak Ibu kalau ingin lebih detail ya, bagaimana penerapan GP dan sebagainya, nanti bisa masuk ke APO e-learning Bapak Ibu. Nah, di dalam meningkatkan produktivitas, saya tadi Bu Ella sudah sempat menyinggung, saya mencoba produktif menulis sebenarnya Bapak Ibu. Nah, ini kebetulan buku yang saya tulis, buku tunggal ya, penulis sendiri. Ada juga beberapa buku yang kami tulis dengan teman-teman ASN di komunitas ASN menulis Bapak Ibu. Nah, di dalam kami meningkatkan produktivitas, kami berjejaring dengan berbagai pentahelix, antara lain dari sisi pemerintah, dari Mic-nya ketutup Bapak Sukron, mohon maaf. ada yang ketutup? Sudah Pak, sekarang sudah. Oke, baik. Jadi saya mengajak juga kepada Bapak Ibu terus berjejaring Bapak Ibu dengan dengan berbagai instansi, berbagai pemerintah, dengan dunia usaha dan industri, bersama-sama meningkatkan produktivitas. Karena nanti bisa kita saling sharing ya. Mungkin di sini ada logo Abuba. Ya. Mungkin Bapak Ibu belum pernah mendengar cerita bahwa Abuba itu pemiliknya adalah Pak Haji Abu Bakar, gitu ya. Makanya Abu Bakar, gitu ya. Beliau dulunya juga UMKM seperti mungkin Bapak Ibu yang hari ini menjadi UMKM, berawal dari garasi rumah. Alhamdulillah hari ini sudah lebih dari 30 cabang usahanya, gitu ya. Begitu juga McFood, terus PT Aircon, The Montesius, Tesena Innovindo, Kecap Cap Korma. Ini perusahaan-perusahaan ada di Jakarta Bapak Ibu ternyata. Mungkin Kecap Cap Korma itu tidak terlalu terkenal ya, karena mungkin nggak pernah masuk TV ya. Tapi ketika kita melihat kalau Bapak Ibu beli sate Madura di Jakarta, kemungkinan kecapnya kecap korma Bapak Ibu. Dan lain sebagainya. Makanya saya mendukung teman-teman UMKM yang hari ini memulai berusaha, gitu ya. Artinya ayo terus tingkatkan produktivitas sehingga usahanya Bapak Ibu terus maju Bapak Ibu. Kalau usahanya maju tentu nanti akan berdampak luas bagi bukan hanya keluarga Bapak Ibu, tapi kepada masyarakat sekitar, tetangga kanan kiri dan sebagainya. Oke Bapak Ibu, sebelum masuk ke materi saya biasa menanyakan ini Bapak Ibu. Jadi kenapa saya ingin membahas produktivitas lebih dalam sebelum masuk ke green productivity? Karena ya kalau green productivity sebenarnya tinggal menambahkan satu elemen lagi sih terkait environment gitu ya. Jadi bagaimana usahanya Bapak Ibu nanti berpengaruh terhadap lingkungan gitu ya. Makanya saya ingin membahas lebih detail tentang produktivitas. Boleh Bapak Ibu saya dibantu untuk mengisi di kolom komentar menurut Bapak Ibu sekalian gitu ya. Bagaimana cara Bapak Ibu berkontribusi ini sebagai mungkin nanti menjadi seorang guru PAUD katakanlah atau menjadi UMKM. Nah, Bapak Ibu monggo silakan. Kira-kira apa nih kontribusi kita untuk negara tercinta ini Bapak Ibu?
Karena kita bukan presiden, bukan menteri, bukan juga mungkin anggota DPR gitu ya. Tapi kita adalah seorang yang punya peluang untuk merubah keadaan di lingkungan kita atau di kehidupan kita, Bapak Ibu. Boleh dibantu di kolom chat, Bapak Ibu? Baik, memang goalnya, salah satu goalnya kita meningkatkan produktivitas adalah kita nanti akan membantu pemerintah dalam mengurangi pengangguran. Ceritanya gimana? Nanti saya coba sampaikan ya di sana, di agak akhir gitu, Bapak Ibu. Oke, kontribusi untuk memberikan edukasi kepada masyarakat, betul sekali ya. Salah satu sebagai tugas dari guru, gitu ya, adalah memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk lebih baik lagi kehidupannya. Memberikan peluang kerja di sekitar kita. Oke. Bu Rini izin untuk usahanya apa Bu saat ini Bu? Sebagai UMKM atau sebagai mahasiswa nih? Boleh di open mic nggak apa-apa? Atau Bu Ana menciptakan lapangan kerja baru? Semuanya bisa berkontribusi Bapak Ibu, bukan hanya yang hari ini mungkin di pemerintah saja atau mungkin sebagai anggota DPR. Tapi kita semuanya mampu memberikan perubahan. Menggunakan produk ramah lingkungan, ya ini sangat inline dengan green productivity gitu ya. Kalau bisa bukan hanya menggunakan, tapi kita memproduksi produk yang ramah lingkungan. Atau mungkin menciptakan berbagai usaha-usaha yang green job Bapak Ibu. Oke, kita lanjut ya pertanyaan selanjutnya. Oke. Bapak Ibu, pertanyaan selanjutnya adalah mengapa ada negara-negara yang maju padahal sumber daya alamnya itu nggak banyak, nggak se-Indonesia, nggak seperti Indonesia yang katanya sangat kaya Bapak Ibu. Tapi kontrasnya adalah banyak masyarakat kita yang masih miskin Bapak Ibu. Kira-kira kenapa ya? Boleh dibantu di kolom chat Bapak Ibu. Kenapa bisa terjadi kondisi seperti ini Bapak Ibu? Oke, pengelolaan yang benar dari Bu Uwais ya. Dari yang lain boleh, silakan. Kenapa sih kita itu kok kayaknya katanya sih udah maju ya, tapi kalau secara data yang kita sampai ke kita itu belum menjadi negara yang maju Bapak Ibu. Kurangnya pengetahuan, terus sekali menggugurkan teknologi, belum bisa mengolah sumber daya alam. Nah, harapannya adalah teman-teman UMKM inilah yang nanti bisa mengelola sumber daya alam. Ya, Indonesia baru ngomongin kopi aja udah bisa kaya Bapak Ibu. Ada yang ketimbangan ekonomi, kurang disiplin, dan menghargai waktu, dan lain sebagainya adalah beberapa sikap-sikap produktivitas sebenarnya. Jadi kalau kita ngomongin kita produktivitas, tentu pada akhirnya kita akan menjadi bangsa yang sangat aware terhadap apa itu kualitas, menghasilkan produk yang bagus. Termasuk salah satunya adalah bagaimana pendidikan kita bagus, jauh dari korupsi dan lain sebagainya. Nah ini dari komen dari Bu Anis ya. Dari Bu Ana Olasing, pendataan yang tidak update dan tidak meratanya pendanaan untuk pembangunan. Oke. Ketimpangan dalam ekonomi, kurang sadar untuk meningkatkan ilmu pengetahuan. Pertanyaan selanjutnya Bapak Ibu. Sebenarnya kalau kita ya, seorang kita itu jadi orang kaya, katakanlah ya. Ini kan goalnya produktivitas nanti orang kita jadi kaya-kaya nih Bapak Ibu. Pendapatannya jadi tinggi, kebutuhannya tercukupi, makan minum tercukupi, dan lain sebagainya, sehingga orang-orang kita menjadi orang yang sejahtera gitu ya, karena goalnya adalah kesejahteraan. Nah, kalau sudah seperti itu, nah, nanti mau nggak mau kita harus produktif Bapak Ibu. Kira-kira Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu menjadi orang yang sejahtera, yang kaya, yang paling menikmati siapa sih Bapak Ibu? Pasti diri sendiri dan keluarganya ya. Sama seperti negara-negara yang maju tersebut. Rata-rata mereka itu, rakyatnya itu pada sejahtera karena pendapatannya tinggi, bisa mencukupi kebutuhan dan sebagainya.
Oke, kita lanjut pertanyaan selanjutnya, Bapak Ibu. Nah, menurut Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu ada yang pernah ke Jepang, ke Singapura, ke Taiwan, dan sebagainya. Mengapa menjadi negara maju, Bapak Ibu? Kalau Indonesia, mungkin kalau Jakarta menurut saya udah maju ya. Tapi kalau di daerah lain mungkin belum, Bapak Ibu. Kira-kira kenapa nih, Bapak Ibu? Apa sih caranya menjadi negara maju? Kayak disiplin yang tinggi. Komitmen tinggi, disiplin. Ada lagi selain disiplin? Kesadaran masyarakatnya juga bagus. Apalagi kira-kira? Etos kerjanya baik. Jadi sebenarnya kenapa negara-negara Jepang, Singapura, Taiwan itu menjadi negara maju? Ya lagi-lagi karena mentalitas produktivitasnya sudah masuk. Ya, mereka pasti disiplin, mereka pasti rajin, punya banyak ide-ide kreatif. Terus apa lagi? Mereka selalu memberikan kinerja yang berkualitas, punya komitmen yang tinggi dan sebagainya. Nah, Indonesia sebenarnya udah bahasanya udah punya semuanya, tinggal kita mengelolanya, kita punya mindset yang bagus, nggak boleh males gitu ya. Coba dipikirkan bagaimana bisa mengelola kopi pun udah bisa kaya. Katakanlah yang punya kopi kenangan, yang punya Starbucks, yang punya kopi Jadi Jiwa. Hari ini mereka menjadi orang-orang kaya, padahal ngurusin satu produk namanya kopi, Bapak Ibu. Jadi apalagi Indonesia yang katanya kaya banget, mungkin satu ngurusin mangga aja bisa kaya gitu ya. Mengurus katakanlah susu seperti yogurt, yang punya yogurt pasti kaya ya, dan lain sebagainya. Nah, kita punya nih, nah termasuk Bapak Ibu yang hari ini mungkin menjadi pengusaha UMKM. Nah, ini peluang Bapak Ibu untuk maju itu sangat bisa. Nah, kalau negaranya maju, tentu masyarakatnya akan maju. Nah, jadi ada korelasi antara masyarakat dan juga negara, Bapak Ibu. Kalau masyarakat kita hobinya judi online, terus pay letter, yang tidak artinya tidak bisa membayar dan sebagainya, ya pada ini kita jadi negara yang amburadul nih Bapak Ibu. Nah, ini makanya kita perlu kesadaran bersama bahwa membangun negara bukan hanya tugas pemerintah, tetapi masyarakat, dunia usaha, dunia industri, dan juga dari akademisi, Bapak Ibu. Oke, kita lanjut, Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu. Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana bonus demografi atau sumber daya manusia dan sumber daya alam yang katanya melimpah bisa menjadi anugerah bagi rakyat Indonesia, Bu. Katanya 2045 kita akan menjadi Indonesia emas. Nah, Indonesia emas akan tercapai kalau di era sekarang nih, ketika generasi produktifnya sedang tinggi, memiliki kompetensi yang tinggi, mau produktif, tidak malas dan sebagainya. Tapi kalau misalkan ini tidak dapat kita kelola dengan sebaiknya, bisa jadi 2045 hanya kenangan menjadi Indonesia emas. Kasusnya sudah banyak negara-negara yang harusnya sudah maju tapi nggak maju karena gagal mengelola sumber daya manusia. Makanya ayo Bapak Ibu yang punya ilmu, yang punya apapun gitu ya, kita sharing ke sebanyak mungkin orang. Biar mereka sama-sama aware, biar mereka sama-sama mau untuk lebih baik gitu ya. Nah, ini PR-nya kita Bapak Ibu. Nah, pertanyaan selanjutnya Bapak Ibu, hari ini teman-teman UMKM ada berapa Bu? Boleh ngacung yang boleh kasih raise hand ke Bapak Ibu yang hari ini sebagai UMKM bukan sebagai mahasiswa Bapak Ibu. Banyak kan. Oh, banyak. Banyak kan. Ya. Masih saya cuma 900. Ya. Ya Bu, mantur suwun. Jadi kenapa sih di luar sana banyak perusahaan-perusahaan yang berkelas dunia? Katakanlah tadi saya ngasih contoh Abuba ya, walaupun Abuba itu masih lokali gitu ya, masih lokal, tapi dulunya dia juga menjadi UMKM Bapak Ibu. Hari ini karyawannya sudah 600 orang lebih, cabangnya lebih dari 30 dan sebagainya.
Ataupun mungkin yang tadi saya kasih contoh, dulunya juga kecil-kecil Bapak Ibu. Tapi terus membesar menjadi perusahaan-perusahaan yang berkelas dunia. Kira-kira apa nih rahasia Bapak Ibu nanti UMKM-nya bisa terus bertumbuh Bapak Ibu? Kira-kira apa nih rahasianya? Kenapa ada UMKM yang terus bertumbuh Bapak Ibu? Sebentar. Saya apa namanya? Perlu ngatur dulu. Oke. Jadi sikap-sikap untuk bersama-sama saya lagi nyeting ini Bapak Ibu untuk tampilan, sepertinya saya agak sedikit terganggu dengan tampilan ini. Terlihat ya Bapak Ibu ya? Terlihat ya Bapak Ibu ya? Ya, terlihat Pak. Nah, saya ingin mengajak Bapak Ibu yang hari ini menjadi UMKM, ayo terus pikirkan usahanya Bapak Ibu agar maju. UMKM itu yang penting untuk tahap awalnya adalah bagaimana terus mendatangkan cash flow, mendatangkan cuan ke bisnisnya Bapak Ibu sekalian ya. Nanti kalau udah duitnya banyak, kemungkinan tambah sibuk. Customer-nya udah banyak, tambah sibuk. Nah, di sinilah nanti Bapak Ibu bisa usahanya terus berkepanjangan ya, terus sustainable. Nah, ini rahasianya Bapak Ibu. Resep umur panjang organisasi di era pengetahuan adalah menerapkan knowledge management. Kita kasih contoh, ada perusahaan di Swedia, umurnya 800 tahun Bapak Ibu. Kalau sadar baku ini tidak ada sesuai dengan kesepakatan antara auditor dan auditor. Oke. Namanya Stora Enso, Bapak Ibu boleh cek, umurnya 800 tahun lebih. Nah, UMKM kan rata-rata masih di bawah 10 tahun ya. Ada Sumitomo, umurnya 400 tahun. Ada DuPont, umurnya 195 tahun. Ini di Amerika, di Swedia, dan di Jepang. Ini menurut penelitian dari Profesor Jan Hidayat Cakraatmadja dari ITB. Katanya 40% dari semua perusahaan yang baru didirikan hanya berumur kurang dari 10 tahun Bapak Ibu. Tapi di satu sisi ada umurnya yang panjang-panjang. Tentu ini sudah melewati berbagai krisis, berbagai hal-hal yang mungkin membuat bisnis bisa bangkrut, dan lain sebagainya. Makanya UMKM itu perlu tahu nih kondisinya ada di mana sih sekarang, omsetnya sudah berapa, sehingga nanti Bapak Ibu bisa meningkatkan produktivitas. Oke, kita lewat. Saya kasih contoh Bapak Ibu. Ini ada orang, katakanlah orang ya UMKM, jualannya kue, umurnya sudah usahanya 110 tahun Bapak Ibu. Ya. Ini contoh Bapak Ibu, Indonesia itu banyak banget, apalagi di UMKM di Bekasi. Produknya dari bir peletok, ada kue apa namanya kembang goyang dan sebagainya. Yang ini bisa coba kita kemas seperti ini Bapak Ibu. Seperti mungkin kue mochi, kue apapun yang bisa kita bungkus dengan baik, ya kita bungkus dengan baik Bapak Ibu. Klasik kue cincin. Kue cici ya, betul. Jadi banyak sekali nih kita punya produk-produk yang sebenarnya enak, tapi mungkin nggak brandingnya nggak bagus, packagingnya nggak bagus, sehingga penjualannya ya di daerah situ-situ saja gitu. Saya pernah berkenalan, diinformasikan lah ya, ada salah satu UMKM di daerah, kalau nggak Purwakarta, Kerawang gitu ya, dia itu produksinya pilus. Kalau Bapak Ibu beli di Indomaret atau Alfamart gitu ya, Bapak Ibu mungkin ketemu pilus yang dibungkus oleh Indomaret gitu ya. Nah itu informasinya produknya dari Purwakarta atau Cikarang. Karyawannya itu tetangganya banyak sekali Bapak Ibu. Karena sudah menjual ke hampir seluruh cabang di Indomaret maupun di Alfamart Bapak Ibu. Jadi PR-nya UMKM ya salah satunya adalah bagaimana melakukan packaging yang baik, pemasaran yang baik, mungkin brandingnya juga harus diperbaiki dan
lain sebagainya. Karena apa? Buktinya Oreo itu bisa menjadi umurnya panjang, 110 tahun, dijual lebih dari 100 negara di dunia, biskuit paling banyak dijual dan mendapatkan penghasilan 2 miliar dolar secara global. Nah, kalau teman-teman UMKM bisa jualan seperti Oreo, wah, di grup ini bisa jadi orang kaya semuanya nih, miliarder Indonesia nih Bapak Ibu. Nah, makanya PR-nya nih, Bu Ella dan kita semuanya, teman-teman UMKM juga, bagaimana kita perlu memikirkan bagaimana produk kita itu bisa laku seperti Oreo, Bapak Ibu. Nah, PR nih, mungkin perlu kerjasama dengan Indomaret, perlu dengan Alfamart, dan sebagainya. Nah, harapannya apa? Harapannya adalah banyak perusahaan-perusahaan di Indonesia yang umur yang panjang-panjang, terus membesar, terus produktif, dan terus menghasilkan. Sehingga disinilah nanti Bapak Ibu membantu pemerintah dalam rangka melakukan penyerapan pengangguran Bapak Ibu. Bayangkan hari ini Toyota karyanya udah berapa, Suzuki berapa, Toshiba berapa, dan sebagainya. Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana agar bisnis Bapak Ibu sustainable seperti tadi Oreo, DuPont, terus Sumitomo, Stora Enso, dan sebagainya. Kira-kira apa nih Bapak Ibu biar bisnisnya sustainable? Pantang menyerah. Bapak Ibu perlu fokus ya, inovasi, meningkatkan produksi, memperbaiki sistem, memperbaiki marketing, konsisten dan pantang menyerah, berani mencoba, berani gagal, inovatif dan sebagainya. Dan Bapak Ibu harus memperbanyak produknya Bapak Ibu. Kalau produknya sedikit-sedikit terus ya nggak bakalan maju, harus diperbanyak. Nah ini yang nggak mudah ya, memang butuh waktu, butuh ilmu, butuh jejaring dan lain sebagainya. Oke. Lalu apa sih bedanya kita dan Pak Petani Bu, UMKM dan petani itu bedanya apa? Kira-kira Bapak Ibu. Boleh di open mic saja Bapak Ibu. Apa nih kira-kira? Mungkin bisa dibantu Bu Sri, Ibu Sri, kira-kira bedanya apa nih Bu? Antara petani dan teman-teman UMKM. Oh, petani menghasilkan bahan baku. Oke. Terus? Apalagi kira-kira? UKM mengolahnya. Oke. Baik. Ada yang lain lagi Bapak Ibu? Mungkin dari Bu Indri. Kira-kira apa nih Bu? Boleh di open mic aja? Oke. Izin kalau jawaban dari saya adalah sebenarnya yang membedakan adalah tempat kerjanya saja Bapak Ibu. Petani bekerja di sawah, UMKM bekerja di usahanya masing-masing. Tapi kalau petani tidak aware dengan sawahnya, artinya dia ada tikus dibiarin saja, ada hama dibiarin saja, ada airnya kering dibiarin saja, dia akan gagal panen Bapak Ibu. Sama seperti UMKM. UMKM kalau bahasanya business as usual gitu ya, kerjanya ya itu aja, tidak ada inovasi, baikan, tidak ada continuous improvement gitu ya. Jangan-jangan UMKM nanti akan bangkrut Bapak Ibu. Kalau petani itu gagal panen, kalau UMKM bisa bangkrut. Sama-sama potensi untuk gagal. Nah, bagaimana mencegah kegagalan? Mau nggak mau Bapak Ibu perlu terus melakukan perbaikan Bapak Ibu. Nah, makanya di sini nanti kalau ngomongin produktivitas, kita akan ketemu yang namanya alat peningkatan produktivitas. Salah satunya menerapkan 5S Kaizen. Bapak Ibu harus menerapkan pemasaran yang baik, produksi yang baik, dan lain sebagainya. Sehingga bersama-sama untuk terus membaik Bapak Ibu.
Nah, seperti itu Bapak Ibu. Kita lanjut. Nah, seorang UMKM nih Bapak Ibu, bahwa usaha itu seperti sekolah juga. Ada yang berawal dari mikro. Mikro itu aset maksimal 50 juta, omset tahunannya maksimal 300 juta. Kalau kurang dari itu, berarti Bapak Ibu kalau ingin naik kelas, omsetnya dinaikin, harus ditarget lebih tinggi lagi. Misalkan nih, di sini ada apa Bu Ella izin? Laundry, terus mamin, Laundry. bun. Mau izin bertanya untuk UMKM sabun, boleh apa Bapak Ibu? Ibu Yuri ada. Oke, Bu Yuri Yuki izin ada. bertanya, usaha UMKM-nya itu omset per tahunnya udah berapa juta Bu? Mungkin Bu Luki ya. Bu Luki, kira-kira omsetnya udah berapa per dari usahanya? Kalau enggak Bu Yuri, mana Bu Yuri? Bu Yuri, omsetnya udah berapa Bu per tahun Bu? Dari Dekacang mungkin Dekacang. Iya. Assalamualaikum. Silakan Bu. Nah, Iya, sebetulnya sabun Dekosop itu baru merintis ya. Yang banyak uang dari hijab Ekoprint. Ekoprint ya. Hijab karena saya melirik kebanyakan para pengrajin Ekoprint itu mereka fokus di fashion, di baju, sepatu, aksesoris, tas dan lain sebagainya. Ya, untuk saya itu terlalu modalnya buat saya. Jadi saya fokus ke hijab. Jadi hijab saya order ya. Hijab saya udah sampai di Belanda, sudah sampai di Australia. Iya. Kayaknya baru itu deh. Jadi personal order. Tapi intinya sih ini hijab sampai sudah ada juga di Dekranasda Jawa Barat. Masih di sana. Anehnya kebanyakan justru yang sutra, Pak. Oh, ya. Ya. Izin untuk omsetnya udah berapa, Bu? Belum COVID sih lumayan ya, tapi masih kadang 5 juta, kadang bawah, setiap bulan? lebih. Enggak. Belum kelihatan lagi. Terakhir kemarin penjualan hampir menembus 2 juta itu. Padahal itu sisa produksi saya sebelum COVID. Oke. Nah ini Bu, PR-nya izin. Jadi teman-teman UMKM coba mulai saat ini melakukan PDCA, Bu. Plan, Do, Check, Action sebagai lingkaran dari Kaizen. Ya. Plan-nya apa? Bapak Ibu coba dibikin target omsetnya kalau bisa minimal 300 juta, Bu. Setahun. Sehingga nanti bisa naik kelas menjadi usaha kecil. Karena usaha kecil itu Bapak Ibu dapat dikatakan sebagai usaha kecil kalau omset tahunannya lebih dari 300 juta ini Bapak Ibu. Sampai 2,5 M. Kalau mohon maaf nih, kalau masih 2 juta per bulan, berarti setahun itu kali 24 juta. Nah, masa mau mikro terus kan? Nah, jadi Bapak Ibu harus mulai berpikir sebagai pengusaha UMKM, jangan mau jadi UMKM yang biasa-biasa. Bapak Ibu harus punya target minimal setahun segini Bapak Ibu. Kalau pengen naik kelas. Jadi kalau sekarang kelas masih TK, kalau pengen kelas 1 ya omset tahunnya harus 300 juta Bapak Ibu.
Nah, kalau sudah mikro, nanti kecil naik terus, semakin sibuk, semakin sibuk, semakin sibuk, sampai akhirnya menjadi mungkin perusahaan besar. Seperti tadi saya kasih contoh, misalkan kayak Aduba, ataupun mungkin McFood, dan sebagainya. Ya. Tadinya sendirian, nggak apa-apa gitu, namanya usaha sendiri, baru memulai ya pasti dari mikro. Mikro menjadi kecil, kecil menjadi menengah, menengah menjadi besar. Saya rasa kalau Bapak Ibu bisa membangun bisnisnya Bapak Ibu menjadi perusahaan usaha menengah, Bapak Ibu pasti bisa dicari orang, Bapak Ibu. Suruh ngisi seminar, suruh ngisi apa pameran. Itu kan ya tadinya kan rencananya untuk yang backup Lampung Timur, Lampung Selatan. Termasuk yang bagus kan Mas desain. Ya, David, backup. Nah, yang tua-tua juga ini banyak dipakai. Suaranya ketutup Pak Sukron. Suaranya ketutup Pak Sukron. Sudah keluar, Bu? Sudah. Sudah ya? Sudah. Oke. Jadi saya mengajak Bapak Ibu sekalian yang hari ini masih menjadi usaha mikro, ayo tingkatkan produktivitas untuk bisa naik kelas. Naik kelasnya ya omsetnya nambah Bapak Ibu. Dari 300 juta mungkin bisa menjadi 500 juta, 1 miliar, 2 miliar, 3 miliar, dan terus-menerus sehingga menjadi perusahaan besar Bapak Ibu. Jadi pemerintah inginnya kayak gitu nih. Buat teman-teman UMKM harus sadar bahwa harus naik kelas. Naik kelasnya apa? Omsetnya naik. Asetnya juga nanti jadi naik gitu kan. Karena duitnya udah banyak. Tadinya cuma kompornya 1 jadi beli kompor 10 katakanlah gitu ya. Omsetnya kan jadi asetnya jadi naik Bapak Ibu. Naik kan Mas ya? Dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu. Sukron, mic-nya ketutup. Suaranya ke-mute. Oke lah, yang misal yang dapat limit kan agen ya, agen dapat limit 2M. Kalau dia dijujung akan terus kan ngabisinya itu loh. Stok di gudang banyak, yang beli kurang misal. Mau nggak mau kan ada yang ngasih. Jadi macetnya kan ditambah. Izin suara saya terdengar Bapak Ibu? Oke ya, kita lanjut Bapak Ibu. Ya, di dalam konsep produktivitas kita mengenal adanya konsep added value. Jadi nilai tambah. Bahwa setiap produk yang Allah Tuhan ciptakan bagi yang diturunkan di bumi itu bisa memberikan nilai tambah Bapak Ibu. Seseorang atau perusahaan yang mampu memberikan nilai tambah sebesar mungkin, itu perusahaannya akan kaya Bapak Ibu, atau orangnya akan kaya. Juga sih. Saya kasih contoh ya. Kita kasih kopi. Ya. Kopi itu kalau di petani itu, izin Pak Lukman, boleh di-mute Pak? Megang orangnya itu sih, komitmennya itu yang. Oke, jadi kopi kalau masih di petani murah Bapak Ibu. Tapi kopinya kalau udah dikasih saset, menjadi kopi kapal api, kopi Nescafe, kopi dan kopi yang lainnya, ya harganya akan naik Bapak Ibu. Tapi kalau kopinya, mungkin harganya 2.500 ya. Kalau kopinya kita jual lagi Bapak Ibu, pakai, maaf nih ya, pakai penjual kopi keliling. Cuma dikasih air panas sama dikasih cup seperti tanpa merek. Harganya naik lagi ya Bapak Ibu ya. Jadi mungkin 5.000.
Apalagi kalau kopinya sudah dikasih brand, dijual, mungkin satu cupnya jadi mahal lagi Bapak Ibu, 40.000. Nah, ini yang saya sebut adalah nilai tambah, bahwa setiap produk, setiap barang, setiap benda yang Tuhan ciptakan di bumi ini, kalau kita bisa memberikan nilai tambah sebesar mungkin, ya dia akan kaya Bapak Ibu. Nah, harusnya orang Indonesia kaya-kaya. Karena apa? Karena Allah sudah kasih banyak banget kekayaan alam yang harusnya dapat kita olah menjadi rupiah yang dapat mensejahterakan kita dan masyarakat kita, Bapak Ibu. Tadi ada sabun, baru sabun nih. Ada Ecoprint. Ada apa lagi? Oreo dan sebagainya. Semuanya adalah diberikan nilai tambah, Bapak Ibu. Gitu ya. Sama seperti rotan ini, Bapak Ibu. Rotan ini kalau masih di hutan, nggak ada harganya, Bapak Ibu. Kalau rotannya sudah kita ambil, kita bersihkan, kita anyam menjadi furnitur, kita jual katakanlah di AC Hardware, di IKEA, atau di Informa gitu ya. Harganya jadi mahal Bapak Ibu. Karena sudah diberikan nilai tambah. Nilai tambahnya apa? Dikasih dirangkai, dikasih kaca, dianyam, sehingga jadi sesuatu barang yang lebih berharga lagi dan harganya jadi mahal. Makanya ini yang disebut konsep nilai tambah atau added value. Oke, kita lanjut ya. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah mengapa UMKM, kenapa seseorang itu perlu meningkatkan produktivitas? Kenapa perlu produktivitas Bapak Ibu? Boleh dibantu jawab Bapak Ibu di kolom chat. Nanti akan saya coba hubungkan dengan green productivity ya setelah kita memahami produktivitas. Mengapa UMKM atau orang atau perusahaan perlu memiliki produktivitas yang tinggi Bapak Ibu? Biar langgeng usahanya, good banget, betul sekali Bapak Ibu. Jadi memang goalnya biar langgeng, biar sustainability, omsetnya meningkat, dan lain sebagainya. Jawabannya ada di belakangnya Bapak Ibu. Kenapa usaha itu perlu produktivitas? Kita kasih data Bapak Ibu. Ini datanya data dari Indo, Gabungan Industri Kendaraan Indonesia, di mana penjualan dari Januari sampai November 2019. Yang paling laris apa Bapak Ibu? Mobil apa? Mobil Toyota. Ini 2019 ya. Kita coba tarik mundur Bapak Ibu. Tahun 2010 Toyota. 2012 Toyota. Artinya lebih dari 10 tahun itu Toyota menjadi pemimpin pasar. Nah, kalau sebuah usaha itu sudah produktif, diterima pasar, kualitasnya bagus, produknya juga bagus, maka yang akan selalu dicari orang. Sehingga perusahaan itu akan sustainable, akan awet, nggak bangkrut gitu ya. Bangkrutnya cuma nggak setahun 2 tahun, bahkan lebih dari 10 tahun. Contohnya ini dari 2010, 2012 sampai 2019 tetap juara 1 Bapak Ibu. Harapannya Bapak Ibu kalau produktif juga nanti akan laris Bapak Ibu produknya Bapak Ibu sekalian. Tentunya dengan pemasaran yang baik, lini produksinya juga oke, bahan-bahannya juga udah disiapkan dan lain sebagainya. Oke. Dan ketika kita ukur produktivitas UMKM kita atau usaha kita bisa menghasilkan produktivitas yang tinggi. Ini contohnya ada karyawan, per karyawan itu dia bisa misalnya 32 unit Bapak Ibu, mobil. Kalau satu mobil 100 juta berarti karyawannya menyumbang 3,2 miliar ke usahanya Bapak Ibu. Bapak Ibu izin yang sudah punya anak buah di usahanya boleh ngacung Bapak Ibu? Ada yang sudah punya anak buah? Ada, cuma malu aja atau kena pajak kali.
Ya, nanti boleh dihitung Bapak Ibu, produktivitasnya anak buahnya berapa. Jangan-jangan anak buahnya Ibu ngasih kontribusi ke Bapak Ibunya sedikit. Gitu ya. Nah, ini Bapak Ibu perlu mengukur berapa. Coba Bapak Ibu pikirkan kalau punya anak buah, ngasih 2 miliar kepada Bapak Ibu sekalian. Nggak 2 miliar deh, 100 juta per bulan gitu ya. Bapak Ibu senang atau senang banget? Banget. Memang banget. Nah, makanya ini karyawan di sana nih di pabrik mobil itu bisa menghasilkan 3,2 miliar Bapak Ibu per tahun. Makanya perusahaannya jadi awet Bapak Ibu. Nah, lalu apa sih produktivitas Bapak Ibu? Produktivitas tadi udah disampaikan Bu Ella ya, bahwa produktivitas adalah mindset. Mindset pikiran kita bagaimana kehidupan kita hari ini lebih baik dari kemarin dan hari esok harus lebih baik dari hari ini. Berarti kalau Bapak Ibu punya usaha, mindsetnya produktivitas adalah bagaimana usaha saya itu terus menghasilkan lebih baik lagi. Kalau tahun ini tadi ada yang bilang 2 juta baru, bagaimana tahun depan bisa 5 juta? Atau enggak 5 juta deh, 2,5, meningkat 500 juta, 500 ribu. Atau 5 juta sekalian atau 10 juta. Nah ini yang disebut peningkatan produktivitas. Omsetnya naik, produktivitasnya naik, Bapak Ibu juga tambah kaya, tambah sejahtera gitu kan. Seperti itu Bapak Ibu. Dan produktivitas nanti akan terlihat gitu ya. Terlihat dari sikap kita dalam menjalani kehidupan. Kita jadi rajin, kita jadi disiplin, kita jadi kreatif, inovatif, dan berbagai alat-alat yang lainnya yang bagus. Bahasanya kita menjadi memiliki akhlakul karimah lah kalau bahasa agamanya ya. Akhlakul karimah berarti orangnya jadi sopan, disiplin, rajin ibadah, tidak membuang sampah sembarangan, terus menghasilkan, produktif dan sebagainya. Nah, sehingga ketika produktivitas adalah sebuah mindset bahwa kehidupan harus lebih baik dari besok, lebih baik dari hari ini, makanya kita harus dapat diukur. Dapat diukurnya apa? Dapat diukurnya adalah dengan diukur pakai rumus. Rumusnya apa? Output dibanding input. Makanya tadi karyawan di PT itu bisa ukur berapa sih tingkat produktivitasnya, berapa sih produktivitas karyawannya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan Bapak Ibu? Buka. Ya, bagi teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan untuk buka speak atau raise hand. Silakan. Mau tanya? Ini Pak, kalau mau menentukan harga jual itu gimana ya Pak? Mana Bapak? Tidak terdengar Pak suaranya. Masih ke mute Pak suara. Oke, Bapak Ibu, siap. Nanti pokok produksi. Nah, itu untuk menentukan harga jual ataupun menentukan keuntungannya itu bisa dilihat dari situ gitu ya. Kita singkat aja, nanti saya berikan bahannya, nanti Bapak Ibu bisa mengukurnya sendiri gitu ya. Pokoknya dari ilmu HP itu Bu. Karena banyak sekali orang sudah ngitung HPP juga terkadang masih ada kurangnya Bapak Ibu. Nanti dapat Ibu pelajari dari ilmu HPP, menghitung kalau nggak tanya Google aja, menghitung HPP, harga pokok produksi. Biasanya harga jual itu ditambahin ke Ibu mau untung berapa? Untungnya 30%, berarti HPP dikali 30%. Nah, itu harga jualnya berarti HPP plus keuntungan 30% itu. Seperti itu, Bu. Nanti Kurang kita lebihnya. adakan materi sendiri.
Pak, memang kalau untuk KPP ya. Ya, boleh. Karena agak sulit. Siap. Baik, Pak. Terima kasih jawabannya. Oke, ada pertanyaan bagaimana mencari karyawan yang sesuai. Inilah yang sudah sih, ini trik dari saudara saya, Bapak Ibu. Biasanya dari sudah apa namanya melakukan apa sih namanya kualifikasi, gitu ya. Menentukan kualifikasinya biasanya contoh kebetulan saudara saya punya perusahaan, dia dari awal sudah melakukan kualifikasinya. Yang pertama minimal, karena dia kerjanya ngeberat ya di administrasi, itu lulusan SMA minimal gitu ya. Keduanya itu ya udah ditentukan sih biasanya. Tapi jangan lupa ketika Bapak untung ya sebenarnya ya si karyawan juga harusnya dapat untungan juga. Contohnya ketika ada banyak perusahaan yang kalau untuk karyawannya, nah sama-sama karyawannya nanti juga akan betah, kitanya juga akan nggak pusing mencari karyawan-karyawan sebagainya. Jadi banyak cara ya Bu untuk bagaimana kita mendapatkan karyawan yang sesuai. Tentunya dari awal sudah disortir duluan dengan menentukan kualifikasi yang Bapak Ibu inginkan. Tentunya kalau sudah dapat yang cocok ya Bapak Ibu rawat dengan gaji yang mungkin cocok gitu ya, sehingga merekanya juga semangat untuk kerja terus di tempatnya Bapak Ibu sekalian. Mungkin itu Bapak Ibu. Oke, reward pegawainya diberikan training untuk meningkatkan skill. Oke, saya kasih tahu ya, bahwa di pemerintahan itu pelatihan banyak banget ya. Kalau saran saya UMKM itu kalau masih ada yang gratis, bolehlah cari yang gratis. Tapi misalkan memang Bapak Ibu perlu sekali ilmu yang mungkin perlu berbayar, tapi itu memberikan feedback yang keuntungan yang bagus, nanti Bapak Ibu bisa berikan training yang baik juga Bapak Ibu untuk karyawannya, sehingga itu akan meningkatkan produktivitas dari usahanya Bapak Ibu sekalian. Baik, kita lanjut dulu Bapak Ibu. Oke. Tadi produktivitas sudah jelas ya Bapak Ibu ya, bahwa produktivitas itu output dibanding input. Ya, output dibanding input. Outputnya adalah hasil usaha kita bisa berbentuk kerupuk, jumlah, atau berbentuk barang. Katakanlah produksinya jilbab ekoprint tadi. Berarti outputnya berapa hijab yang dihasilkan selama sebulan atau setahun. Dibagi jumlah karyawannya. Berarti produktivitas tenaga kerjanya misalkan 10 pieces, atau misalkan jadi rupiah berarti 1 rupiahnya katakanlah 50.000, berarti 50 kali 10 500.000 seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini paling mudah adalah produktivitas tenaga kerja. Nah, bagaimana meningkatkan produktivitas? Tentu dengan terus melakukan continuous improvement atau perbaikan terus-menerus tiada henti. Nah, ini sudah dilakukan oleh berbagai perusahaan Jepang yang tadi saya sampaikan Bapak Ibu. Perusahaan Jepang itu semua melakukan continuous improvement atau kaizen, sehingga produktivitasnya terus meningkat dari waktu ke waktu. Tahun pertama produktivitasnya segini, tahun kedua segini, tahun ketiga segini, dan terus meningkat Bapak Ibu. Oke. Dan produktivitas itu sebenarnya semua kita udah punya Bapak Ibu. Baik yang usahanya jasa, usahanya kampus, usahanya pendidikan, usahanya jasa maupun barang, semuanya punya produktivitas. Karena produktivitas adalah output dibanding input. Semuanya juga punya produk yang dinikmati oleh pelanggan kita. Tinggal bagaimana kita bersaing
agar output kita disukai orang banyak, disukai oleh apa namanya? Disukai oleh pelanggan-pelanggan kita dan lain sebagainya. Oke. Nah, tentu kalau ngomongin produktivitas kita harus jauh dari input proses output. Nah, inputnya apa? Input ada raw material, ada tenaga kerja, ada energi, ada alat-alat, ada specification. Di proses itu ada rakitan, maintenance, quality control, dan sebagainya. Outputnya apa? Finish product, limbah, scrap, dan sebagainya. Ini semuanya saling terkait. Jadi nanti kalau main green productivity adalah bagaimana kita meningkatkan produktivitas, tapi kita bisa menjaga input proses ini, output ini ramah lingkungan, Bapak Ibu, tidak mencemari lingkungan. Nah, goalnya dari produktivitas adalah bagaimana perusahaan Bapak Ibu nanti menjadi perusahaan berkelas dunia, Bapak Ibu. Berkelas dunia yang terus meningkatkan omsetnya, profitnya, jumlah tenaga karyawan, dan sebagainya. Saya ingat sekali Astra Internasional, mungkin Bapak Ibu dengar ya, dulu didirikan oleh Pak Surya, itu karyawannya belum banyak. Tapi hari ini karyawannya sudah lebih dari 200.000 orang, Bapak Ibu. Perusahaannya sudah beranak pinak dari satu Astra Internasional menjadi Astra ini, Astra itu, Astra ini, Astra itu, dan sampai tekan informasinya sampai 200 anak perusahaan, Bapak Ibu. Jadi selain manusia atau hewan yang dapat beranak pinak, gitu ya, ternyata perusahaan Bapak Ibu juga bisa beranak pinak kalau mengelolanya benar. Katakanlah Alfamart, Indomaret, dulunya ya warung biasa, tapi karena pengelolaannya bagus, akhirnya beranak pinak, Bapak Ibu. Ya, ini PR-nya kita semuanya. Nah, bagaimana cara meningkatkan produktivitas, Bapak Ibu? Nah, seorang UMKM, katakanlah jilbab, tadi Ekoprint. Ekoprint sudah menghasilkan 100 unit per bulan. 100 lembar jilbab per bulan. Ya. Bagaimana cara meningkatkan produktivitasnya? Ya, dari 100 unit, kalau ingin meningkat ya naikin, misalnya 110 atau 120. Cara meningkatkannya dengan dua cara, Bapak Ibu. Pakai kuantitatif atau pakai kualitatif. Kalau pakai kuantitatif, tambahin tenaga kerjanya, tambahin mesin jahitnya, tambahin waktunya, meningkatlah 100. Tapi kalau pendekatan produktivitas yang disarankan adalah kita melakukan mengeliminasi berbagai pemborosan dan membuat segala sesuatunya menjadi simpel. Tentunya di sini mungkin penjualannya juga perlu di-push, Bapak Ibu. Oke. Nah, silakan Bapak Ibu boleh dibantu cara menghitung produktivitas ya. Kira-kira usaha mana yang lebih produktif? Usaha ayam bakar atau usaha bir peletok? Boleh Bapak Ibu dihitung apa produktivitasnya dari Bu ABC dan Bu XYZ. Oke, saya kasih waktu mungkin 2 menit ya Bapak Ibu ya. Boleh diambil kertasnya, kalau enggak langsung saja jawab di kolom chat.
Apakah sudah terukur Bapak Ibu? Bagaimana? Mungkin dari Bu Anis. Mbak Anis sudah ngukur? Sudah menghitung? Iya Bapak, mungkin kalau untuk dari situ kita melihat popularitas dan permintaan dulu ya, kayak misalkan dari wilayah dan pasar mana, misalkan ayam bakar lebih populer atau mungkin permintaannya lebih tinggi gitu. Mungkin yang lebih efektif adalah usaha ayam bakar. Terus selanjutnya juga bisa kita lihat dari margin keuntungannya dari produknya, mungkin kayak biaya-biayanya berapa saja, apakah bahan bakunya yang lebih rendah atau proses memasak yang lebih efisien. Yang pastinya itu kan bisa memberikan keuntungan yang pastinya lebih tinggi. Seperti itu Bapak mungkin. Terus selanjutnya soal komitmen mungkin ya dari keterampilan dari masing-masing pelaku usaha itu yang mengelola usaha itu. Apakah akan sesuai dengan keahlian atau daya tahan kita untuk mengembangkannya dengan sekarang yang mengikuti pasar. Seperti itu mungkin Bapak. Oke. Izin Bu, ini soalnya kira-kira mana yang lebih produktif nih? Kan saya ngasih study case nih. Ada Bu ABC, seorang pengusaha. Lihat ya paparannya ya. Oke, Bu ABC, seorang pengusaha UMKM yang memproduksi ayam bakar ya. Harga ayam bakarnya 15.000 per porsi. Nah, beliau mampu menjual ayam bakarnya sebulan 500 porsi. Kira-kira produktivitasnya berapa nih Bapak Ibu? Omsetnya sih 7,5 sama 3 juta ya. Oke, 7,5 juta ya. Dibagi ABC punya karyawan nggak Bu? Enggak. Nggak punya ya? Iya. Nah, berarti usaha Bu ABC produktivitasnya 7,5 juta dibagi 1. Ya. Iya. Nah, kalau Bu XYZ udah produktivitasnya outputnya 3 juta, 10.000 kali 300, beliau dibagi 2 Bu, karena beliau punya 1 karyawan. Karyawannya. Lebih produktif manakah antara Bu ABC dengan Bu XYZ? Lebih mana Bu? ABC karena dia produktivitasnya 7,5 juta. Iya, buat sendiri. Ya, sendiri. Artinya banyak usaha di kita itu harusnya bisa dihitung seperti ini Bapak Ibu. Karena produktivitas inilah sebenarnya berkontribusi terhadap pendapatan dari usahanya Bapak Ibu. Pernah nggak Bapak Ibu mengukur produktivitas? Nanti Bapak Ibu bisa mengetahui, oh ternyata produktivitas saya rendah, bisa saya tingkatkan nih. Bapak, apakah rumusnya seperti yang tadi Bapak sudah sampaikan, misalkan produktivitas sama dengan output dibagi input. Tadi itu kan berarti output itu adalah jumlah porsi yang dijual ya, yaitu 15.000 porsi, ya kan? 15.000 per porsi gitu kan. Berarti itu ada 500 porsi. Berarti kalau produktivitasnya itu dihitungnya itu benar gitu seperti itu Bapak ya? Iya, betul. Produktivitas adalah output dibanding input. Nah, outputnya apa nih? Outputnya adalah 500 porsi dibagi, bisa aja sih 500 dibagi 1. Berarti produktivitasnya adalah 500 porsi. Tapi dapat kita konversi menjadi nilai rupiah. Dikali 15.000. Nah, itu adalah produktivitas. Sama bir peletok juga sama. Ternyata ini dari contoh kasus ini ya, ternyata pengusaha bir peletok produktivitasnya hanya 1,5 juta. Nah, nanti dapat kita bandingkan orang yang menghasilkan 1,5 juta sama 7,5 juta, kira-kira lebih produktif mana nih Bu? Kalau main rupiah ya, 7,5 1,5. Lebih sejahtera mana kira-kira Bapak Ibu? 7,5 juta Pak. Nah, itu dia. Makanya kita perlu menghitung, makanya nanti dapat saya bandingkan produktivitas kita sama orang Singapura ternyata jauh Bapak Ibu. Nah inilah yang nanti terkadang gini ya, ini
Ini kelihatannya ngomongnya duniawi banget gitu ya kalau ngomongin produktivitas ya. Tetapi ya kalau Indonesia ingin maju memang produktivitasnya harus tinggi Bapak Ibu. Makanya kan semua orang harus produktif gitu. Seperti itu. Oke ya, kita lanjut ya. Nah, makanya ya silakan. Maaf Bapak, waktunya 5 menit lagi. Dilanjut Oh iya, tanya siap. jawab. Baik, siap. Oke, satu lagi Bu. Satu lagi ya, baik. satu lagi. Oke, Saya- satu lagi Bapak Ibu. Saya Oke. ya? Enggak, izin satu lagi. Saya mau menyampaikan goal of productivity apa sih Bapak Ibu? Tujuan kita meningkatkan produktivitas. Tujuan meningkatkan produktivitasnya ini Bapak Ibu. Kesejahteraan si pengusaha Ya. itu. Betul sekali. Jadi goalnya adalah Suaranya ke mute, Pak. bagaimana caranya kita menjadikan kualitas masyarakat kita kehidupannya lebih baik? Tentu dimulai dari membangun perusahaan yang produktif. Nah, katanya Tuhan kan, katanya Allah itu kita sebuah bangsa tidak akan diubah kecuali mereka mengubah apa-apa yang ada dirinya masing-masing. Makanya untuk sejahtera harus produktif. Perusahaannya kalau produktif, perusahaannya akan awet. UMKM produktif, UMKM-nya akan awet. Kalau UMKM-nya awet, lowongan kerja bertambah, PHK-nya berkurang. Kalau PHK-nya berkurang, PHK lokalnya bertambah, kira-kira apa Bapak Ibu? Pengangguran akan berkurang. Pengangguran berkurang, lanjutannya adalah kemiskinan akan berkurang. Kalau kemiskinan berkurang, maka masyarakat akan Sejahtera. Kalau masyarakat sejahtera, maka kualitas kehidupannya lebih baik. Nah, pertanyaan saya satu lagi, apa indikator kemiskinan, Bapak Ibu? Yang disebut orang miskin apa, Bu? Banyak pengangguran, Pak. Banyak pengangguran. Mungkin kalau menurut saya ya kurang pedenya. Jadi misalkan begini, ada kesempatan katakanlah jual apa ya, jual kerupuk gitulah. Ya. Nah, mungkin si orang ini mau jual produk, tapi pikirannya udah minus. Di mana apakah saya bisa, pasarnya ada, apakah nanti saya bikin orangnya suka, customer saya nanti. Jadi banyak-banyak mindset yang negatif yang dia bikin akhirnya dianya nggak jalan gitu, no action. Ya. Menurut saya sih. Siap, Bu. Jadi miskin itu diukur dari pendapatan per kapita. Kalau di Jakarta itu 773.000, Bapak Ibu. Jadi kalau saya seorang suami, punya istri 1, anaknya 3, penghasilan bulanan saya 3 juta, berarti 3 juta bagi 5 berapa, Bu? 600. 600 ribu. Berarti keluarga saya adalah keluarga miskin. Karena garis kemiskinan per orangnya tadi berapa? 773. Jadi kalau ingin dapatnya orang bahasanya sejahtera, harus di atas 773 ini Bapak Ibu. Jadi UMKM juga harus berbenah nih biar pendapatannya tinggi sehingga menjadi lebih sejahtera. Itu saja Bapak Ibu dari saya. Kalau nanti ada pertanyaan saya beri kesempatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Lanjut. Ini Bu Ella nih banyak ininya. Banyak tepuknya. Ya, teman-teman, bagi yang masih ingin bertanya, dipersilakan. Masih ada waktu sekitar 7 menit.
mungkin langsung di apa rangkum ya, ada yang rangkum terus kemudian kita foto bersama ya. Ya, silakan Nisa. Di unmute nih, masih ke mute itu Nis. Baik, terima kasih kepada Bapak Sukron Munawar yang telah memaparkan materi pada kita pada sore hari ini. Kami sangat terima kasih ya Bapak. Dalam seminar ini Bapak Sukron Munawar telah menggambarkan bagaimana sih pentingnya penerapan green productivity di kalangan UMKM dengan menekankan kolaborasi antar pusat Jakarta misalkan sebagai kunci untuk meningkatkan produktivitas. Pak Sukron juga mengilustrasikan bahwa kesuksesan negara seperti misalkan Singapura dan Jepang itu walaupun sumber daya alam terbatas dapat diatribusikan pada kreativitasnya, disiplin yang kuat, dan fokus pada kualitas kerja yang lebih tinggi. Nah, konsep ini tuh bukan hanya berdampak pada lingkungan juga, tapi pada kesejahteraan masyarakat. Bapak Sukron tadi memberikan dorongan berupa mindset yang lebih produktif dan menekankan pentingnya meningkatkan pendapatan per kapita dan mengurangi indeks kemiskinan. Misalkan dia juga Pak Sukron juga menyoroti soal pentingnya strategi pemasaran yang efektif nih. Gimana sih peningkatan keuntungan itu melalui branding yang kuat, misalkan yang udah dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang kayak Starbucks gitu. Ya kesimpulannya adalah green productivity itu bukan hanya soal inovasi produk ramah lingkungan juga, tapi gimana kita itu bisa menciptakan nilai tambah yang berkelanjutan nih bagi UMKM di masyarakat yang luas. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Ya. Ya. Foto bersama semuanya di layarnya buat Ya, laporan. baik. Terima kasih Nisa. Selanjutnya kita berapa foto bersama dulu Ibu? Ya, sertifikat. Sertifikat. Ya. Buat Kita Bapak mau Sukron. cara selanjutnya itu penyerahan sertifikat secara virtual. Virtual ya Pak Sukron, mohon maaf. Ini dari Bu Sari ke Bapak Sukron. Kepada Mbak Dewi silakan disiapkan Mbak. Terima kasih Pak Sukron ya. Nanti kita bisa berlanjut kembali karena masih banyak materi-materi yang memang belum kita mengetahui ya. Siap. Siap. Apakah sudah terlihat? Belum, masih ini loading. Ya. Silakan Bu Ella. Terima kasih Pak Sukron. Ya, terima kasih. Iya, semoga bermanfaat. Mudah-mudahan berkenan. Siap. Baik, makasih Bu. Ya, terima kasih kepada Ibu Ella dan Pak Sukron. Kami juga mewakili teman-teman dan seluruh peserta mengucapkan terima kasih juga sih kepada Pak Sukron ini alhamdulillah apa yang diberikan itu sebenarnya sangat bermanfaat itu. Mudah-mudahan kita berani untuk mengambil langkah baru ya untuk lebih meningkatkan produktivitas kita yang cinta sama lingkungan. Harus. Ya. Baik. Untuk selanjutnya, acara selanjutnya adalah doa penutup ya, Ibu, Bapak, mohon izin sebentar untuk doa penutup. Mudah-mudahan pertemuan kita hari ini mempunyai diberkahi gitu. Kepada Ibu Mbak Marvalinda, silakan Mbak. Baik, terima kasih Bu Yani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari sejenak kita mengangkat kedua tangan kita seraya menundukkan kepala untuk merenungkan, memanjatkan doa, dan meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar apa yang kita lakukan dalam kegiatan hari ini dapat diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum memulai doa, izinkan saya untuk memimpin doa penutup kali ini dengan berdoa menurut agama Islam. Untuk itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudari beragama non-Muslim, mohon untuk dapat menyesuaikan menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Astagfirullah. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Mbak Marvalinda.
Dengan demikian selesailah rangkaian acara seminar Green Productivity kita pada siang hari ini. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Bapak Sukron dan Ibu Ella yang senantiasa mendampingi kami itu untuk selalu termotivasi untuk berguna buat sesama gitu, sampai didorong mengadakan praktek kuliah, jangan teori aja gitu, harus ada prakteknya. Terima kasih banyak pada Ibu Ella, terima kasih banyak Bapak Sukron. Marilah kita tutup pertemuan kita siang hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Foto ya, wabarakatuh. foto dulu ya, foto siapa Nisa? Buka dulu ininya, yang mau on cam silahkan. Ya, Jadi oke, ayo silakan foto bersama. Foto yang terbaik. Salam produktivitas begini ya, Pak Sukron. Ini Bu. Begini ya, salam produktivitas Ya. semuanya. Salam produktivitas. Siap. Satu, Ayo, dua, salam produktivitas. Oke. tiga. Sudah. Bentar. Baru layar satu. Tunggu layar satu lagi ya. Ya. Salam produktivitas. Oke, layar dua. Satu, dua, tiga. Oke. Sudah. Yang layar dua satu lagi. Oh. Bentar. Kayaknya berlayar-layar ya ini. Iya, baik Bu. Pesertanya banyak. Saya berkembang. Oke, sudah. Terima kasih. Terima kasih Pak Sukron. Bu Ella, terima kasih Pak Sukron, terima kasih semuanya. Bu Ella. Ella dan Pak Sukron bergabung. Terima kasih Bunda-bunda semuanya. Ya, sama-sama. Ini ya Bapak Ibu ya. Baik, terima kasih Pak Sukron. Ya, Bapak Sehat Ibu. selalu Pak, sukses selalu. Amin. Udah di live all ya Bu Ella, izin di live all Bu Ella dan peserta yang lainnya. Sertifikat awal nanti dikirimkan untuk peserta yang mengikuti seminar ini dari awal sampai akhir. Bu Ella, terima kasih banyak Bu Ella, sukses selalu Bu Ella, sehat selalu. Amin. Terima kasih Bapak. Ya, sama-sama Bu. Izin ya. Iya Pak, terima kasih Pak.